Di awal cerita kita diperlihatkan oleh seorang satpam atau security yang masuk ke dalam mobil setelah memasukkan beberapa kantong uang ke dalam mobil tersebut. Scene kemudian berpindah kepada seorang pria botak licin atau bocin yang ingin melamar bekerja menjadi security pengirim uang. Dan ternyata dia adalah tokoh utama dari film ini. Pria tersebut bernama Hyos, tapi biar mudah menyebutnya kita sebut saja dengan nama Bocrit. Kemudian salah satu anggota dari kantor yang bernama Terry tersebut mengatakan kepada si Bocrit bahwa dia baru saja kehilangan 2 anggotanya saat terjadi perampokan di jalan. Kemudian datanglah salah satu anggota dari mereka yang bernama Ballet yang bertugas untuk mengetes si Bocrit ini. Dan akhirnya si Bocrit ini mendapatkan nilai sekitar 70% dan akhirnya bisa lulus di perusahaan tersebut. Dan kemudian si Ballet pun memperkenalkan si Bocrit ini kepada anggota-anggota yang ada di sana. Setelah itu si Bocrit ini diberikan sepucuk pistol untuk berjaga-jaga. Dan kemudian si Bocrit ini pun langsung disuruh mengawal sejumlah uang yang kurang lebih nilainya sekitar 2 juta dolar. Kemudian besok paginya si Bocrit ini dan teman-teman mengantarkan uang lagi senilai 10 juta dolar. Kemudian saat perjalanan ternyata si Ballet ini disandra oleh para perampok dan salah satu teman mereka yang menyopir di mobil menjemput Ballet agar tidak dibunuh. Setelah sopir dan si Bocrit sampai di sana, mereka langsung dipukul oleh salah satu perampok. Ketika si Bocrit ini disuruh untuk melemparkan uang kepada para perampok, tetapi si Bocrit ini malah menembaki mereka dengan sangat santainya. Kemudian setelah sampai di kantor, mereka diinterogasi para detektif agar menyelidiki kasus perampokan tersebut. Kemudian setelah itu si Bocrit ini disuruh untuk beristirahat 1 bulan agar tidak terlalu depresi dengan peristiwa tersebut. Tetapi kemudian datanglah bos besar yang bernama Black yang langsung menyuruh si Terry agar tidak memulangkan si Bocrit dan membiarkan si Bocrit terus bekerja. Bahkan kalau bisa dia diberi penghargaan karena sudah meningkatkan rating dari perusahaan tersebut. Kemudian salah satu dari detektif tersebut menghubungi atasan mereka dan mengatakan jika dia tidak asing dengan sosok si Bocrit ini. Lantas kemudian si atasan pun mengatakan untuk membiarkan si Bocrit ini bekerja dan si detektif cuma dibiarkan mengawasinya saja. Kemudian saat si Bocrit ini melamun di kamar, datanglah sosok wanita yang bernama Christy yang membawakan sebuah lembaran kertas dokumen riwayat pegawai di tempat si Bocrit. Dan kemudian si Bocrit ini memeriksa kertas-kertas tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di kantor, Bocrit ini mendapatkan sebuah sambutan hangat karena sudah mengalahkan para perampok kemarin. Kemudian si Bocrit pun ditugaskan lagi berdua dengan si Ballet untuk mengantar uang seperti biasa. Dan tiba-tiba ya, dan akhirnya aksi perampokan pun terjadi. Namun setelah perampok itu melihat wajah si Bocrit, mereka langsung kabur terbirit-birit. Kemudian scene berpindah kepada si Ballet yang menceritakan keanehan para perampok itu kepada salah satu rekannya. Dan di sisi lain si Bocrit ini sedang berduaan dengan salah satu rekannya yang bisa kita sebut namanya dengan Dana. Dan akhirnya adegan terjadi. Dan setelah adegan pengecritan terjadi, si Bocrit ini pun langsung menanyakan kepada si Dana dari mana dia mendapatkan setumpuk uang yang ada di meja dengan cara menembak sofa yang ada di dekat si Dana ini. Kemudian si Dana pun mengakui jika uang tersebut ia dapatkan dari salah satu truk petugas pengantar. Kemudian cerita pun berpindah kepada 5 bulan sebelumnya. Kemudian scene diperlihatkan pada si Bocrit dan anaknya yang bernama Doggy sedang berdiskusi.
Di saat itu juga si Bocrit ini memerintahkan sebagian anak buahnya untuk membajak sebuah truk uang. Tapi ternyata salah satu anak buah si Bocrit ini tertabrak dan alhasil si Bocrit ini diperintahkan si Mac untuk mengecek jalur yang ada di sana. Kemudian si Bocrit ini menyuruh anaknya diam di mobil, sedangkan si Bocrit memesan Mikhui sambil mengawasi truk. Kemudian sebelum geng Bocrit ini melakukan perampokan, ternyata ada kelompok lain yang melakukan perampokan tersebut hingga akhirnya ya, anak si Bocrit tewas saat itu juga dan si Bocrit pun juga tertembak cukup parah. Setelah 3 minggu mengalami koma, akhirnya si Bocrit pun terbangun dan dia mendapati jika si anaknya tewas oleh perampok tersebut. Singkat cerita, si Bocrit ini mempunyai sebuah teman yang bekerja sebagai direktur FBI yang mendukung dalam melakukan aksi balas dendam kepada perampok sekaligus pembunuh anak si Bocrit. Kemudian scene berpindah kepada anak buah si Bocrit yang marah ketika mendapati anak dari bos mereka tewas dan mereka pun berencana untuk mencari perampok tersebut. Kemudian diperlihatkanlah kejamnya si Bocrit ini ketika mencari orang-orang yang terlibat dalam perampokan tersebut. Dan akhirnya si Bocrit pun mendapatkan sedikit harapan karena ada salah seorang pemuda yang tidak mau buka mulut, tapi dengan cara diancam akan membunuh pacarnya. Akhirnya pemuda ini memberikan sedikit informasi. Kemudian informasi tersebut mengarahkan si Bocrit ini kepada Gazi bersaudara yang menjalankan bisnis narkoba dan micet. Dan kemudian anak buah si Bocrit ini langsung menuju ke kediaman si Gazi bersaudara. Dan ternyata si Gazi bersaudara ini adalah seorang perampok kecil yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur beserta emak-emaknya. Dan ketika pencarian ini tidak membuahkan hasil, si Mac pun menyuruh si Bocrit untuk bekerja sebagai security pengantar uang. Karena apa? Karena pastinya ada orang dalam yang mengetahui atau terlibat dalam perampokan tersebut. Singkat cerita, si Bocrit ini membuat identitas palsu dengan nama Mr. Crit yang pernah bekerja di jasa keamanan Eropa. Kemudian cerita berpindah pada pelaku pembunuhan anak si Bocrit yang mana salah satu dari mereka adalah seorang mantan marinir dan yang satunya lagi adalah seorang pemuda yang bernama Jen. Sedikit cerita dari perampok ini, mereka mulai terlibat kejahatan perampokan ketika mereka terpaksa merampok seseorang berkebangsaan Arab. Dan ternyata setiap melakukan perampokan, mereka selalu dibantu oleh orang-orang dalam melakukannya. Dan di saat itu mereka diperintahkan oleh leader mereka untuk merampok uang yang cukup besar dari perusahaan Vertigo. Dan cerita kembali lagi di awal film ini saat perampokan terjadi. Ya, dan si Jen ini menghabisi 2 anggota Vertigo di awal tadi dan anak si Bocrit pun ikut-ikutan tewas juga. Dan perampok itu pula juga menembaki si Bocrit di bagian tubuh si Bocrit ini. Scene diperlihatkan di 5 bulan kemudian yang mana para perampok ini bukan cuma mau merampok truk tapi juga mau merampok semua uang yang ada di Vertigo. Dan hari yang tepat untuk melakukan perampokan itu saat jutaan dolar masuk ke dalam depo. Dan saat si Bocrit dan si Balet bekerja, terungkap sebuah fakta jika si Balet ini adalah informan perampok. Sesampainya di suatu tempat, tangan si Crit ini langsung saja diborgol dan aksi perampokan pun terjadi. Get on the ground. All the way. Kemudian di saat mereka memasukkan uang ke dalam mobil, si Bocrit pun langsung menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kemudian si Bocrit pun memakai kostum mereka dan langsung saja mengambil.
Setelah itu si Bocrit memasukkan HP-nya ke dalam sebuah tas agar jika perampok itu lolos si Bocrit bisa mendeteksinya. Kemudian tiba-tiba si Balet pun langsung menyerang sebagian besar dari pasukan mereka. Dan kemudian 3 perampok itu berhasil lolos, tapi sayangnya salah satu dari perampok tersebut mengalami luka yang serius dan si Jen pun menghabisinya. Selain menghabisi temannya sendiri, si Jen ini juga menghabisi si Balet agar dia bisa menguasai uang sebanyak 2 triliun ini. Dan di saat si Jen ini selesai mandi dan memandangi uangnya, tiba-tiba dia menemukan sebuah HP di dalam kantong tersebut. Dan tiba-tiba si Crit pun muncul di sana dan akhirnya menembaki si Jen dengan sangat brutal. Mamat, ending yang sangat mendendamkan. Film ini berjudul Words of Man, disutradarai oleh sutradara favorit si Mamat yaitu Guy Ritchie. Menurut saya film ini sangatlah keren karena diperankan langsung oleh tokoh favorit Kiput yaitu Jason Statham. Rating dari film ini sangatlah bagus dan pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah balas dendam memang dapat memuaskan hatimu, tapi itu tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dan balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik dari sebelumnya dan menjadikan dirimu menjadi seseorang yang sukses. Saya Mr. Crit dari jajaran kaum-kaum pengangguran dan madesu di seluruh penjuru dunia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.